Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Citra Dwi Yulianti dengan NIM 2211306021 akan menjelaskan materi tentang manusia dalam perspektif filsafat pendidikan Islam. Nah, teman-teman, di video kali ini kita akan mengetahui secara mendalam mengenai manusia dalam perspektif filsafat pendidikan Islam. Kita juga akan mengupas satu persatu mengenal nama-nama manusia dalam Al-Quran. Penasaran? Yuk, jangan kemana-mana ya, tetap simak penjelasan dari Kak Citra. Teman-teman, apa sih manusia dalam perspektif filsafat pendidikan Islam itu? Apa ya? Jadi, manusia dalam perspektif Islam ialah hamba Allah dan makhluk hidup yang diciptakan Allah di muka bumi ini dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Manusia juga merupakan makhluk yang paling mulia dan makhluk yang diberikan keunggulan dan kesempurnaannya melebihi semua makhluk yang ada di muka bumi ini. Hal ini dikarenakan manusia dianugerahi akal sebagai keistimewaan dibandingkan makhluk yang lainnya. Manusia diciptakan sebagai makhluk bermasyarakat yang berawal dari pasangan laki-laki dan perempuan, kemudian berkembang menjadi suku dan bangsa untuk saling kenal-mengenal, berinteraksi. Mengenal nama-nama manusia dalam Al-Quran. Apakah teman-teman tahu? Ternyata manusia juga mempunyai nama sebutan yang lain loh. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkenalkan makhluk bernama manusia dengan nama Al-Bashar, Al-Insan, Al-Nas, dan kemudian memasukkan Bani Adam sebagai istilah yang digunakan untuk merujuk kepada pengertian manusia. Nama-nama sebutan tersebut mempunyai makna tersendiri loh, yang semestinya diperankan oleh manusia. Nama-nama sebutan tersebut akan Kak Citra jelaskan satu persatu ya. Yuk disimak. Pertama, Al-Bashar. Tuhan menyebut manusia sebanyak 35 kali menggunakan kata Al-Bashar. Ia sejatinya bermakna kulit dengan maksud untuk menunjukkan manusia sebagai makhluk biologis. Bahwa manusia adalah kesatuan dari hubungan kompleks antara organ, otot, dan tulang belulang yang dibungkus kulit. Sebab itu, ayat-ayat terkait biasanya membahas mengenai kemampuan dan fitur-fitur pada tubuh manusia yang terkait dengan kapasitas manusia untuk bertumbuh dan berkembang biak. Pemaknaan lain yang dapat diambil dari kata Al-Bashar adalah bahwa manusia memiliki unsur yang bersifat material yang hidup dan terikat pada dunia yang juga bersifat material. Maka, kehadiran manusia di muka bumi adalah untuk menciptakan perubahan yang bersifat material sebagai konsekuensi dari tubuhnya yang material. Kedua, Al-Insan. Berbeda dengan Al-Bashar yang menunjuk pada sisi biologis dan material manusia, maka Al-Insan mendefinisikan totalitas antara jiwa dan badan, batiniah dan lahiriah. Bahwa manusia bukan sekadar mesin yang diisi program, melainkan nyawa, ruh yang berkesadaran dan mengarahkan manusia kepada perilaku yang dikehendakinya. Adapun kata Al-Insan disebutkan Tuhan sebanyak 65 kali di dalam Al-Quran. Penyebutan ini lebih sering ketimbang kata Al-Bashar, akan tetapi ada kata yang lebih sering Tuhan gunakan untuk menyebut manusia hingga 243 kali. Kata itu adalah An-Nas. Ketiga, An-Nas. Kata An-Nas berasal dari kata nawasa yang artinya goncangan atau fluktuatif. Dikatakan goncangan atau fluktuatif karena manusia itu cenderung berubah jika bertemu dengan sesamanya. An-Nas dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 241 kali dan tersebar dalam 55 surah. Dalam konsep An-Nas selalu berhubungan dengan fungsi manusia sebagai makhluk sosial. Makhluk sosial yang hidup saling berdampingan dan saling membutuhkan.
karena manusia tidak bisa hidup sendiri. Hal ini mengisyaratkan bahwa manusia memiliki tugas untuk membangun suatu peradaban yang bercirikan kemanusiaan dan kesetaraan untuk menjaga keharmonisan hidup bermasyarakat. Keempat, Bani Adam. Kata Bani Adam menunjukkan bahwa manusia merupakan keturunan Nabi Adam alaihi salam, yaitu bapa segala manusia yang ada. Kata tersebut menunjukkan bahwa Nabi Adam adalah manusia pertama yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal tersebut bertentangan dengan teori evolusi Darwin yang menyatakan bahwa manusia merupakan keturunan kera. Allah telah menjelaskan di dalam Al-Quran bahwa manusia memiliki perbedaan dengan hewan dan tidak dapat disamakan dalam segala aspeknya. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa penyebutan manusia di dalam Al-Quran memiliki variasi yang tersebar di seluruh surahnya dengan makna tertentu sesuai penyebutannya. Secara garis besar, manusia didefinisikan sebagai makhluk Allah yang memiliki unsur fisik dan psikis yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Ketika salah satu unsur terabaikan, maka manusia bukanlah disebut sebagai manusia seutuhnya. Dengan perpaduan tersebut, manusia dapat melakukan berbagai jenis aktivitas dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan nilai-nilai ketuhanan, sehingga manusia tidak menyimpang dari syariat yang telah ditetapkan Allah dalam kekhalifahannya di muka bumi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan follow